itu meminta kepada daerah tetap melakukan pelayanan PBG, ya kan? Persetujuan bangunan gedung mendasarkan peraturan yang ada. Berarti peraturan yang ada adalah PP 21, PP 16 2021, undang-undang dan sebagainya. Dan tak dapat memungut retribusi jika daerah tersebut belum menyiapkan perdanya. Kalau 2 tahun juga tak siap perda tuh, udahlah, ganti aja tuh sekda dan karo hukumnya Pak Gubernur, Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirjen Bangda yang hadir bersama saya dan Pak Dirjen Keuangan Daerah juga hadir di ruangan ini. Yang saya hormati Pak Dirjen Perimbangan Keuangan, Bapak Astera Primanto Bakti, Bapak Bobi Ali Azari, Direktur Bina Penataan Bangunan, Kementerian PU, Pak Yuliot, terima kasih atas kehadirannya, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dan rekan-rekan narasumber lain dari Kementerian Lembaga, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, beserta Sekretaris Daerah, Provinsi, Kabupaten Kota. Ini di ruang saya hadir Sekda Kota Pekanbaru, Sekda Dumai, dan beberapa OPD. Dan tentunya juga kepala-kepala satuan kerja perangkat daerah. Atau sekarang mungkin lebih dikenal kepala organisasi perangkat daerah ya sekarang ya. Dulu zaman saya itu SKPD, sekarang OPD ya. Ya. Baik yang badan keuangan, membidangi penyusunan peraturan daerah, ya, bagian hukum atau biro, perizinan, DPM PTSP, Dinas PU, PR atau apapun namanya, dan kawan-kawan yang hadir yang saya lihat telah memenuhi ruangan Zoom meeting kita ini sampai nggak muat, mudah-mudahan bisa ikut di kanal YouTube. Saya lihat sudah hampir 1.500 tadi itu. Bapak-bapak yang saya hormati, bagaimana kita ketahui bersama bahwa hari ini pelayanan atas persetujuan bangunan gedung itu menjadi isu yang selama 6 bulan terakhir ini menjadi perdebatan sampai ke tingkat nasional. Sebagaimana kita ketahui bersama, selama ini pemerintah daerah, kabupaten kota, ya, dan pemerintah provinsi DKI Jakarta itu melayani izin mendirikan bangunan dan dapat memungut retribusi izin mendirikan bangunan. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa daerah-daerah, terutama kota-kota besar, IMB ini merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Di kabupaten juga demikian. Kalau di kabupaten kan di kota-kotanya juga merupakan sumber penerimaan daerah. Nah, oleh karena itu kita sangat maklum apabila pelayanan yang diberikan kemudian tak boleh memungut, ya memang agak senang-senang repot itu menerapkannya. Nah, tapi kita memang harus menyadari kenapa situasi itu terjadi. Pemerintah bermaksud untuk menuju ke standar yang lebih konsisten atas pembangunan bangunan-bangunan gedung di seluruh Republik.
Itu maksud utamanya. Nanti kawan-kawan dari Kementerian PUPR, Ibu Diana, dan Pak Direktur Bobi akan menjelaskan ini. Nah, sehingga peraturan pemerintah tentang bangunan gedung, PP 16 2021, itu dimaksudkan untuk itu. Agar bangunan-bangunan di seluruh Republik ini memang memenuhi standar yang baik. Nah, ini tentunya merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Yang membuatnya Dirjen Cipta Karya. Nah, maka di dalam kebijakan atau belit baru pemerintah, nama IMB itu berubah menjadi PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Oleh karena itu, peraturan daerah tentang IMB pun harus disesuaikan dengan peraturan yang baru, yaitu PP 16 2021 tadi. Nah, cuman di PP 16 2021 itu disebutkan bahwa pemerintah daerah dan termasuk instansi pembina di pusat itu diberi ruang hanya 6 bulan untuk melakukan penyesuaian atas peraturan baru ini. Sebenarnya kalau mau dikerjakan bisa, karena buktinya memang sudah ada 58 daerah yang selesai perdanya. Gitu loh. Jadi memang Bapak Presiden itu pada awalnya ingin mendorong kita tuh bekerja cepat dan sangat cepat. Nah, 6 bulan itu karena PP itu berlaku 2 Februari, maka 6 bulannya 2 Agustus. Kan gitu Pak Hendrawan ya Pak Tony. Ternyata sampai dengan 6 Agustus, langkah kita tak secepat yang kita duga. Sampai dengan akhir tahun itu ternyata lebih kurang 58 daerah yang menyelesaikan peraturan daerahnya. Artinya kalau memang kita dulu mau kerjakan serius, selesai itu barang. Tapi kita maklum lah, saya kemarin beberapa, ya 2 minggu yang lalu ya, kita juga bicara soal PBG kan. Ya kan? Nah itu justru ada pertanyaan kan, dari daerah kan, yang menanyakan begini kira-kira. Ini kita sama kita lah, kita ceritain kan kita anak beranak nih kata orang Melayu. Pak, apakah kami perlu melakukan penyesuaian perda yang sekarang sudah berubah aturannya? Itu pertanyaan itu kan pertanyaan awal tahun harusnya kan? Itu artinya memang hal-hal seperti ini kawan-kawan. Ini juga untuk teman-teman di pusat. Itulah negara kita yang luas ini. Walaupun secara aturan bahwa begitu peraturan itu diundangkan, itu tanpa warna. Mau orang disabel, mau orang tak disabel, harus paham bahwa undang-undang sudah ditetapkan, ya harus dilaksanakan. Berlakulah tanggal 2 Februari. Nah, tapi negara seluas ini dan kesibukan kita atas pekerjaan kita yang memang sudah diembankan oleh negara kepada kita, itu membuat kadang-kadang sejumlah orang juga terlambat mendapat informasi yang sebenarnya tentang itu. Sehingga saya sampaikan tadi, sudah setahun PP 16 2021 ini masih ada yang bertanya, Pak, kami perlu penyelesaian perda nggak? Gitu. Padahal kita udah dari kemarin nyuruh perdanya berubah. Sudah 58 daerah merubah perdanya itu gitulah. Karena apa? Mungkin karena kesibukan yang luar biasa. Tapi itu cuma 1-2 saja sih. Tapi yang terjadi kan. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang nyata dalam praktek berpemerintahan. Itu yang saya selalu sebut dengan peristiwa-peristiwa pemerintahan. Nah, peristiwa-peristiwa pemerintahan seperti inilah yang harus senantiasa kita evaluasi untuk feedback dalam pengambilan kebijakan ke depan. Apa iya 6 bulan bisa menyelesaikan urusan perda ini di seluruh Republik? Ya, ternyata 58 daerah bisa, dan yang lain dengan segala macam sebab-sebabnya masih belum dapat. Sebabnya itu kan saya paham lah, saya kan mantan sekda provinsi. Jadi sejumlah daerah membutuhkan ketersediaan anggaran yang mungkin APBD perubahannya pada waktu itu tak terakomodir. Itu kira-kira. Nah, kawan-kawan di DPR juga sebagai ketua Balek, DPRD maksudnya, ketua program pembuatan perda, Propemperda, itu juga membutuhkan penjelasan-penjelasan kenapa perda ini menjadi prioritas untuk dirubah dan lain sebagainya. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh daerah yang semuanya tidak bisa seperti di jalan tol. Ya ada juga yang bisa di jalan tol, ada juga yang barangkali
agak lambat. Seperti itu. Nah, kondisi ini yang membuat di akhir tahun, saya lupa bulannya, September barangkali, Pak Sekjen Kemendagri, almarhum Pak Udori, menerbitkan surat edaran. Ya kan? Surat edaran itu meminta kepada daerah tetap melakukan pelayanan PBG. Ya kan? Persetujuan bangunan gedung mendasarkan peraturan yang ada. Berarti peraturan yang ada adalah PP 21, PP 16 2021, undang-undang dan sebagainya. Dan tak dapat memungut retribusi jika daerah tersebut belum menyiapkan perdanya. Nah, itu juga bagaimana nih Bang, kata kawan-kawan, masa kami tak boleh memungut retribusi? Tidak boleh kalau perdanya nggak ada. Kenapa? Karena otonomi daerah itu adalah mengurus dan mengatur. Politik desentralisasi itu adalah mengurus kewenangan, mengurus dan mengatur. Mengurus dengan manajemen pemerintahan, mengatur dengan peraturan, termasuklah peraturan daerah, peraturan gubernur, keputusan gubernur. Nah, jadi pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka demokrasi lokal itu mengatur dengan ketat apabila pemerintah membuat kebijakan yang menimbulkan pungutan terhadap rakyat, hanya boleh dilakukan dengan peraturan daerah. Itu bunyinya. Kenapa harus dengan peraturan daerah? Karena peraturan daerah dibuat dengan mekanisme menyertakan DPRD. DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang dipilih oleh rakyat, oleh konstituennya. Dia mewakili konstituen-konstituen di semua kekuatan politik yang ada. Seperti itu. Nah, karena itu peraturan daerah harus dibuat bersama kepala daerah dan DPRD. Jadi tidak boleh memungut tanpa peraturan daerah. Kalau memungut tanpa peraturan daerah, bisa jadi pungli dia, bahaya. Nah, mendasarkan pada peraturan itulah maka surat edaran Bapak Sekjen almarhum Pak Hudori menegaskan pelayanan tetap harus dilaksanakan dan tidak boleh memungut karena bagi yang perdanya belum ada. Seperti itu. Nah, itu memang antagonis memang, saya paham. Nah, tapi kita juga menguji kawan-kawan di daerah. Nah, ternyata hampir 100 daerah, hampir 100, banyak sekali daerah yang tetap mengedepankan pelayanan walaupun tak pungut uang. Jadi hampir 198 kalau tidak salah saya, daerah yang telah tetap melakukan pelayanan persetujuan bangunan gedung dan dengan ikhlas tak memungut pajaknya atau retribusinya karena memang perdanya belum siap. Seperti itu. Kenapa? Karena pelayanan tak boleh berhenti. Pelayanan tak boleh berhenti. Fungsi pemerintahan kita ini kawan-kawan hanya 4. Tujuan bernegara pun sebenarnya 4. Kalau kita lihat pembukaan undang 45, maka tujuan bernegara itu yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memberikan persetujuan bangunan gedung adalah perlindungan negara terhadap kehidupan berpemerintahan. Tak mungkin orang berani membangun rumah tanpa IMB, yang sekarang namanya berubah jadi PBG. Jadi sesungguhnya memberikan pelayanan dalam bentuk perizinan itu, sebuah dokumen selembar surat, persetujuan bangunan gedung, itu adalah perlindungan negara kepada rakyat. Bahwa nanti kalau ada orang nanya, ini bangun apa? Bangun rumah Pak, ini bangun apa? Bangun toko Pak. Mana suratnya? Ini. Itu adalah perlindungan. Nah, karena itu perlindungan itu tidak boleh berhenti, kawan-kawan. Sesungguhnya dalam hakikat bernegara. Karena itu janji Presiden Soekarno sebelum merdeka dulu, dengan seluruh orang di Republik, lahirlah di Undang-Undang Dasar 45 di pembukaan itu. Sehingga seluruh kerajaan-kerajaan pun, oke lah, kalau gitu kita gabung aja dengan NKRI, kan negara udah melindungi seluruh rakyat saya. Saya misalnya Raja A, termasuk misalnya Raja Siak, Sri Indrapura, Sultan Syarif Qasim II. Udahlah kalau memang nanti negara mau melindungi seluruh rakyat saya, termasuk yang di sungai-sungai Siak nih,
Oke lah kita gabung. Gitu. Itu janjinya. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pelayanannya tidak boleh berhenti. Nah, baru memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan dalam mencapai tujuan bernegara ini, maka fungsi kita 4. 1, fungsi pelayanan. Memang itu fungsinya. Melahirkan keadilan. Jadi pelayanan tidak boleh berhenti, termasuk pelayanan PBG. Gitu. Nah, tapi dalam prakteknya, sebahagian kita agak ogah-ogah juga, karena aduh gimana nih kalau kita taken nih bangunan ini terus duitnya tak masuk, sayang juga. Gitu. Akhirnya ditunda-tunda. Tunda-tunda dulu ya untuk keluar peraturan. Nah, kebetulan kawan-kawan, di awal Januari kita telah mensepakati pemerintah sebagai pembuat undang-undang bersama DPR RI melahirkan undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang 1 2022, HKPD, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, mengatur ini. Nah, di dalam undang-undang HKPD itu, dalam pasalnya menyatakan bahwa, ya pasal 187, setelah undang-undang ini berlaku, segala pungutan daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di daerah, perda, masih boleh berlaku dengan masa transisi 2 tahun. Itu, kawan-kawan. Nah, jadi kami telah berdiskusi dengan kawan-kawan eselon 1 Kementerian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi, Kemenko Perekonomian, Kementerian Sekretaris Negara, Kejaksaan Agung. Nah, kita sepakat memberi katup pengaman untuk menjawab persoalan ini dengan menggunakan aturan peralihan di Undang-Undang HKPD, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Nah, yang memberi ruang agar peraturan daerah yang menyangkut pungutan dapat berlaku 2 tahun. Ya, paling lama 2 tahun. Jangan pula nunggu pula sampai awal 2024. 2023 harus selesai lah. Ini kan sedak-sedak ini kan mantap semua nih. Cuma mana mau skala prioritas mana kagak aja kan. Kalau 2 tahun juga tak siap perda tuh, udahlah. Ganti aja tuh sekda dan karo hukumnya Pak Gubernur, Pak Bupati. Tak ada kerja deh tuh. Sekaligus sekwannya diganti. Masa 2 tahun buat perda tak siap. Perdanya berkepentingan pula untuk mengut pajak. Enak. Pasti selesai lah tuh. Nah, oleh karena itu, 4 menteri mengeluarkan surat edaran bersama. Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menteri Investasi. Ya kan? 4 menteri ini mengeluarkan surat edaran yang saya yakin kawan-kawan udah tahu lah nih. Udah dikasih ya. Nah, udah dikasih, tapi banyak belum baca. Tadi waktu saya Pekanbaru datang, saya tanya macam mana? Belum bisa pungut bang, belum ada aturan. Nah, ini pernah ada aturan. Berarti dia belum baca semalam nih. Karena memang kemarin waktu SKB ini dikirim ke Pekanbaru, Sekda itu baru naik pesawat ya. Jadi dia belum baca. Ini pagi ini datang langsung saya uji kan. Nah, jadi gitu kawan-kawan. Nah, betul lah sosialisasi ini memang betul itu. Karena memang surat itu udah dikirim semalam belum semua baca. Gitu. Nah, kira-kira intinya seperti itu. Bahwa segera lakukan pelayanan PBG, ya kan? Dan silakan pungut retribusinya dipungut berdasarkan perda yang ada selama ini. Jangan pula nambah-nambah besar pungutan. Pungutan sebesar itu jelas, nanti kalau nambah buat perda baru. Bagi daerah yang tadi 58 sudah selesai perdanya, sudah berlaku, tetap pakai perda baru itu. Gitu kan? Nah, kemudian Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur DKI ya, kalau yang tentang PBG ya. Karena DKI kan daerah khusus yang daerah tingkat 2-nya tidak otonom. Karena itu pengaturan pemungutan ada di provinsi. Nah, di dalam Undang-Undang HKPD itu mengamanatkan bahwa semua peraturan daerah tentang pungutan itu disimplifikasi atau apapun namanya menjadi satu perda.
Ini amanatnya selama 2 tahun. Nah ini kan lebih gampang juga nih. Walaupun nanti Pak Sekwan akan bilang, oh ini satu perda berarti satu kali studi banding ya, 1 kali studi banding. Tapi ya sudahlah, ini kan kita harus ada koreksi-koreksi mana yang perlu bagus-bagus. Aku paham nih, harusnya perdanya kita 4 nih, kok jadi 1 sih. Gitu ya. Udahlah. Nah jadi Pak Gubernur, Pak Bupati, dan Pak Wali Kota, rekan-rekan Sekda seluruhnya, tolong ada lagi satu amanat bahwa perda-perda pungutan ini disatukan menjadi satu peraturan daerah sampai dengan paling lambat awal 2024. Yang gitu Pak Dirjen Keuangan Daerah ya. Nah, jadi tolong ini karo hukum ya kan dengan badan pendapatan daerah lah. Karena ini menyangkut pungutan-pungutan kan. Nah, nih bersama-sama lah dengan Badan Keuangan ya, dan Sekwan. Nah, tentunya ketua pembuatan perda, program penyusunan program perda di DPRD. Nah, supaya dalam waktu tahun 2022 dan 2023 ini, mari perda itu kita satukan. Ya kan? Nah, selagi perda ini belum dalam proses penyatuan dalam setahun 2 tahun ini, perda yang sudah ada tetap dipakai untuk dasar pemungutan IMB-nya yang namanya sekarang berganti nama menjadi PBG. Dan bagaimana pula cara menata usaha dan mengurus PBG itu berpedoman pada PP yang baru, yaitu PP 16 tahun 2021. Nah, bagaimana cara kerjanya? Apa adalah kepala PU tuh dengan kepala DPMTSD. Baca betul-betul, pandailah dia kerja tuh. Kalau tak pandai juga kerja, pasti pandailah. Ngerti lah, itu kan terus ada. Jadi, pemungutannya berdasarkan perda yang ada selama ini, penata usahaan PBG-nya berdasarkan PP 16 2021. Itu aja. Terus pastikan bahwa selama setahun setengah ini selesaikanlah perda itu dan disatukan menjadi satu perda. Nanti saya mohon narasumber yang lain menjelaskan secara teknisnya. Kira-kira seperti itu. Nah, bagi daerah yang perda PBG-nya sudah jalan, tetap memakai perda PBG itu, yang sudah jalan itu. Nah, tapi tetap juga nanti sepanjang 2 tahun ini memastikan perdanya digabung jadi satu. Itu. Saya pikir sudah sangat paham kawan-kawan di daerah. Nah, ini sosialisasi ini untuk silaturahim kita sambil menjelaskan bahwa ada aturan yang baru ini dan mohon betul PBG ini segera yang tertunda pelayanannya dilakukan pelayanan dengan cepat dan benar. Cepat dan benar. Seperti itu. Kawan-kawan, target Bapak Presiden dan target kita semua tahun 2022 ini, kita berharap investasi yang masuk di Republik ini 1.200 triliun. Mohon Pak Elliot nanti mengkoreksinya, 1.200 atau 1.300 triliun. Tahun kemarin kawan-kawan, investasi yang masuk ke Republik ini 901 triliun. Hampir 1.000 triliun. Dan tahun ini targetnya 1.200 triliun. Nah, coba aja nanti, mungkin Pak Elliot punya data, dari 1.200 triliun, itu yang properti ini berapa triliun, gitu kira-kira cara menghitung kita. Kalau misalnya dari investasi ini ada 10% aja properti di seluruh Republik, berarti kan investasi 100 triliun. Misalnya ya, ini kan saya tak tahu angkanya. Ataupun kalau 5% dari 1.000 triliun investasi itu berarti ada 50 triliun. Nah bayangkan apabila PBG ini tak diurus-urus, terus orang tak jadi bangun. Uang yang harus berputar sekian triliun tadi untuk membayar gaji orang yang kerja di bangunan itu, tak bisa dibayar dong, tak ada persetujuan, tak ada izin Pak Wali Kota, tak ada izin Pak Bupati, tak ada izin Pak Gubernur, katanya kan, berhentilah pekerjaan itu, berhentilah pembayaran gaji saudara-saudara kita yang tak seberapa pendapatannya, berhentilah perputaran uang toko-toko semen, toko-toko bangunan, seng-seng tak dibeli karena orang menunggu persetujuan bangunan gedung dari kita. Nah oleh karena itu,
Mari ruang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat atas regulasi baru ini dipedomani dengan benar dan lakukan segera pelayanan PBG ini. Seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan kenapa investasi-investasi termasuk pemberian izin atas investasi di properti ini penting, karena kawan-kawan, apabila kita melihat hampir 1.000 triliun di tahun 2021 investasi yang masuk, dan targetnya 1.200 triliun investasi tahun 2022, APBD seluruh Republik ini 548 kabupaten kota minus 6 daerah administratif DKI Jakarta, ya, berarti 542. Itu apabila dijumlahkan APBD-nya kan 1.049 triliun. Sekarang lebih kurang ya. Hari ini, kalaupun nanti ada perubahan-perubahan paling banyak 1.100 triliun. Misalnya, tempun tak sampai lah, paling 1.050 triliun. Seandainya investasi tahun ini bisa masuk 1.200 triliun, berarti sesungguhnya pembangunan di seluruh Republik ini digerakkan lebih banyak oleh uang yang di luar pemerintah. Itu maksudnya. Nah, kita menggerakkan Republik ini dengan 1.050 triliun, rakyat lainnya termasuk swasta dan pengusaha menggerakkan kehidupan perekonomian di Republik ini 1.200 triliun. Kan banyak dia. Jadi kalau ruang ini tak kita manfaatkan sehingga investor tak masuk, pembangunan di sektor swasta tak jalan, sesungguhnya laju pertumbuhan ekonomi yang kita targetkan 5%, mungkin cuma tercapai 2%. Kan pengusaha selalu bilang, kalau sekiranya pemerintah diam saja, kami akan naikkan ekonomi 3%. Pemerintah juga ngomong, kalau swasta misalnya sekarang lagi tidur semua, negara dan daerah menggerakkan pertumbuhan ekonomi 2,5%. Nah, kalau dua-duanya bergabung kan jadi 5% lebih, kira-kira seperti itu kawan-kawan. Nah, lagi pula kan kita segera memastikan bahwa lapangan pekerjaan di sektor properti dan apapun itu kembali bergeliat dengan baik, sehingga tukang-tukang bangunan, tukang-tukang kayu, itu membawa pulang upah ke rumahnya, memberi makan anak dan istrinya. Hari ini jangan salah kita menghitung apabila satu orang mendapat di bawah Rp14.000 adalah miskin. Apabila satu orang hanya mendapat di bawah Rp11.900 adalah miskin ekstrim. Nah, kita waspadai pula tukang-tukang kita yang bekerja di properti itu, kalau kita tak cepat layanannya, dia tak mulai bekerja, dialah pasti miskin. Karena mungkin mereka tak punya tabungan. Pengalaman kita menyaksikan bahwa orang-orang miskin yang tadi berpenghasilan di bawah $1 per hari per orang, ya, itu rata-rata punya tabungan di rumahnya cuma 500.000. Ya, berdasarkan pendataan di lapangan, orang-orang miskin itu punya uang simpanan cuma 500.000. Jadi kalau dia tak kerja sebulan, udah pusing dia. Karena tak ada tabungan, habis 500.000 untuk makan sehari. Bulan kedua dia mulai ngutang, bulan ketiga utang lagi. Bulan keempat bunga pun tak sanggup bayar. Nah, saya mohon kepada kita semua, demi untuk kawan-kawan kita pada sektor itu, kita percepatlah pelayanan PBG ini, agar retribusi pun masuk, kegiatan pun berjalan, dan semuanya bisa lancar. Saya rasa demikian dari saya, Pak Dirjen Bangda, yang nanti akan bersama Dirjen Keuangan Daerah, ya, dan kawan-kawan dari kementerian lembaga untuk dapat menjadi bagian daripada diskusi kita dan pedoman yang dipakai untuk pelaksanaan lapangan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.